Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak kayak biasanya, pada epokan, pada sepi. Bah Kuncen sama si Madkeling nggak tahu pada kemana ini. Guru juga nggak tahu pada kemana. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Bah Kuncen kayaknya nggak tahu kemana nih, keluar atau kemana. Nggak kayak biasanya. Ada yang datang. Siapa ya? Siapa tuh? Celengak, celinguk, celengak, celinguk. Nyari apaan ya? Pak Agus, mana Pak Agus belum kesini coba. Assalamualaikum. Nyari siapa Pak? Rumah Ustadz ini. Iyalah rumah Ustadz. Dulu kan seperti ini. Hah? Kamu siapa gitu? Saya muridnya, salah satu santrinya di sini. Ini kan saya kan yang punya ini. Yang punya mana? Rumah? Yang depan itu. Oh gitu. Saya baru datang nih cekannya nih. Biasa dari merantau bisnis. Bisnis gitu. Udah 5 bulan lewat. Datang ke sini. Kenalan dulu tuh Pak. Siapa ini gitu? Aep. Santrinya ya? Iya. Bapak siapa? Aki. Aki. Ya, Aki lah. Oh gitu. Ustadz udah tahu lah dulu itu. Iya. Ketemu Ustadz ke sini. Kok ini belum gini? Kok ini udah gini? Jadi ceritanya gimana ceritanya? Bapak yang punya tanah atau gimana? Ini kan saya nggak tahu menau ini ceritanya. Istri saya kan nggak laporan ke saya. Iya maksud gini. Kedatangan Bapak ke sini. Iya. Gini. Saya kan ke sini klarifikasi ke Ustadz. Kok ini tempat kok udah seperti ini? Gimana ceritanya ini gitu? Ceritanya ya dibangun. Ya dibangun sih dibangun. Ya. Dibagusin. Tapi ya, kan terus komitmennya gimana dengan yang di depan rumah, yang di samping rumah, yang tanah yang lainnya gimana gitu urusannya gitu. Jadi mohon maaf nih Pak, mohon maaf saya potong dulu pembicaraannya. Coba. Jadi saya agak kurang paham nih. Bapak tiba-tiba minta klarifikasi. Sedangkan kan rumah ini kan rumah Bapak nih. Yang ini yang sebelah kan? Ini kan enggak. Contohnya ini. Ini bikinan Ustadz kan yang baru kan? Bangunan. Ya. Kalau menurut saya kan gimana bagusnya ya? Kalau ini bagus, itu juga harus bagus. Oh masa gitu. Ini bagus itu yang depan jelek. Kan saya nggak enak, Ustadz nggak seneng kan gitu istilahnya. Gitu. Gimana coba? Ustadznya ada nggak itu? Kebetulan guru lagi pada keluar kayaknya mah. Dari tadi saya juga sendiri di sini Pak. Enggak, tadi saya kan kesini jadi sore. Cuman saya kan mampir dulu dari ke temen. Bentar Pak, mohon maaf ya. Saya pasangin ini dulu ya, biar kedengeran. Mohon maaf nih Pak nih. Gitu. Biar agak kedengeran gitu. Gitu. Ya terus? Ya gitu. Pokoknya saya mau ngobrol secara langsung. Gimana baiknya dengan Ustadz nih? Saya soalnya secara pribadi saya nggak tahu menau ini masalah ini. Kita gitu. Sambil duduk aja di situ yuk. Oke. Ini tempat apa ini? Ya kan ini kan buat kobong nanti. Oh, ini ceritanya apa ini? Ceritanya ya udah kita sambil duduk biar agak rileks. Ini kan saya kesini capek-capek. Iya. Keadaan ini jadi gini. Iya, bapaknya jangan. Makanya klarifikasi dulu lah. Kan iya, kita sambil langsung emosi aja. Iya, sambil duduk biar enak, biar adem, biar enak kita
ngobrolnya. Kamu apanya gitu? Coba kamu apanya? Coba yang Iya, jelas. saya Kamu nggak tahu menau masalahnya ya ini. justru itu. Saya kan salah satu santrinya di sini. Mungkin banyak saya santrinya udah banyak. Alhamdulillah. Mungkin sekarang lagi pada keluar mungkin sama guru. Justru Dimana, itu kan. di mana? Coba di mana? Atau kita duduk aja di situ tuh. Oke. Ini mau ngobrol langsung lah sama Ustadz. Iya, biar justru jelas. Itu biar jelas. Saya kan nggak tahu tuh awalnya kayak gimana, terus pembahasan bapaknya. Ini di mana di sini? Atau di sini atau mau di sana di musola? Terserah bapak maunya di mana. Di sini aja. Hah? Di sini aja. Oh ini tempat santri ya ini? Takutnya mengganggu santri. Ya udah di sini aja. Kita ngobrol aja sini. Tapi bapaknya jangan sampai teriak-teriak. Ya kan namanya juga kan sama kamu kan belum tahu. Iya, maksud saya jangan ketemu Ustadz. Jangan sampai teriak-teriak. Itu kan di dalam santri lagi pada istirahat. Sekarang kan udah jam berapa gitu, maksud saya gitu, Pak. Tapi Ustadz bisa Insya Allah kalau datang ke sini. Ya otomatis pasti datang ke sini lah, orang rumahnya di sini juga. Enggak kan saya gini ceritanya ya. Kita di sana aja ngobrolnya yuk. Nih, kan dulu kan ini enggak seperti ini. Jadi ceritanya ini rumah Bapak, terus ini rumah Bapak yang sebelahnya ada rumah saudara. Terus yang sampingnya ada rumah saudara. Kok ya istilahnya enggak sesuai lah. Kok masa di belakang gini bagus, di depan agak jelek. Kan harus sesuai. Untuk pembicaraan. Jadi maksudnya gimana nih? Maksud saya gini, kalau mau dijual gimana? Kalau mau disewa gimana? Gitu umpamanya ini kan lahan. Iya. Ini lahan ini punya saudara ini semua ini yang belakang ini. Intinya ibadah sih ibadah bahasanya gitu kan, komitmennya gimana? Istilahnya. Jadi gini Pak, Bapak jangan ngomongnya jangan nyerocos terus. Jadi nggak ada kesempatan buat saya ngomong. Gimana ini Mas? Sini aja duduk. Sini aja. Berilah kesempatan buat saya. Ini kan bagus ini. Ya otomatis pasti bagus, Pak. Kalau mau sekalian nih bikin seperti ini semuanya nih. Yang mana? Ya, yang punya Bapak juga. Yang punya Bapak, yang punya saudara, bikin gini semuanya biar bagus kelihatannya. Tapi komitmennya gimana? Oke. Gitu. Mungkin di sini tadi kita udah kenalan ya? Ya, yang siapa itu santri dari mana? Kebetulan saya dari Cianjur. Udah berapa, Bu? Mungkin di sini baru sekitar setengah abad. Setengah abad berarti setengah tahun. Berarti waktu saya berangkat kamu datang, udah ketemu kan? Iya kayaknya mah seperti itu. Soalnya saya juga baru ngelihat Bapak. Enggak gini, kan dulu kan usaha itu komitmennya kan cuma Padepokan. Pas waktu kesini 5 bulan kok jadi yayasan. Nah itu kan ada apa? Jadi gini Pak, saya jelasin. Harus jelas guys. Saya jelasin dulu ya Pak. Untuk menjawab itu saya nggak punya kewenangan. Biar nanti sama guru saja. Takutnya saya salah menjelaskan atau Bapak nggak terima dengan penjelasan saya. Kan kita kan namanya bermasyarakat ada tetangga sebelah, ada tetangga di sebelah lagi, ada tetangga di depan. Kita harus berembuk, bikin apa-apa juga harus diketahui lah. Apalagi ini ceritanya nih udah laporan nih ke desa atau kemana ke RT RW untuk itu. Atau izinnya gimana ini saya nggak nih coba jelas ini. Gitu. Untuk semua izin insya Allah sudah ada. Kita udah mengantongi semua izin. Bahkan mungkin termasuk izin ke keluarga Bapak juga. Ya, kebetulan kan Bapaknya lagi nggak ada di rumah tuh selama proses pembangunan ini semua. Intinya yang dekat dulu kita izin, sebelum ke yang jauh gitu kan. Makanya gini, saya mau klarifikasi sama Ustadz. Gimana nih aturannya tanah kita kepake? Oh, yang mana? Yang ini tanah kita kepake. Oh, ini tanah Bapak juga ini. Oh. Aturannya gimana? Apakah mau dijual? Apakah mau disewa? Apakah mau gimana dipakai? Gitu. Kan harus jelas. Ya ibadah, cari uang ya cari uang. Itu kan harus jelas kan. Kamu juga kan sebagai santri ya, cari ilmu. Pasti kan cari uang. Ilmu tanpa uang kan manjur. Oh, enggak gitu. Ya iya, enggak jalan lah bahasanya. Enggak jalan. Gitu. Jadi gini, intinya
Kalau untuk masalah ini saya tidak tahu. Ya pokoknya gini, kalau masalah ini belum clear, nggak beres-beres, nggak istilahnya lah, gimana sih bagusnya? Saya juga gini bawa teman lah, bawa saudara lah, bawa saudara. Ya istilahnya kita kan misalnya kalau mau kekerasan, kekerasan damai gimana gitu maksudnya kalau kalau nggak bisa dia damai gimana? Bapak jangan emosi dulu. Ini harus agak digaris bawahi ya. Maksudnya kekerasan itu? Iya maksudnya kalau gimana? Kalau usaha misalnya ya bahasa Sundanya namanya mempertahankan egonya, mempertahankan isi hak miliknya, kita mempertahankan hak ini, Ustaz tidak menerima, gimana? Kan nggak ada solusinya. Kalau saling menerima, apa siap-siap aja gitu. Gitu. Saya bawa teman nih dari Madura. Maksudnya bawa teman buat apa? Iya maksudnya ke sini bawa teman. Assalamualaikum. Oh, Ustaz ya? Oh lupa lagi, udah lama nih udah ketemu. Guru dari mana? Masih kenal? Kenal lah. Oh, enggak, ini saya ke sini nih. Baru datang. Biasa lah. Langsung marah-marah guru. Emang kenapa? Enggak. Ya coba ngopi enggak? Hah? Ngopi enggak? Atuhnya dari sini dari tadi juga enggak ngopi-ngopi. Ya mau ngopi enggak? Gimana mau bikinin kopi dari tadi Bapak nyerocos terus? Iya. Bikin kopi. Ini Tad. Mana sih? Ada yang mau diobrolin sama saya nih. Oke. Ya, kita harus jelas lah semuanya. Nah, gimana? Kan dulu ini waktu saya berangkat ya. Lu mau sekalian bikin kopi juga? Boleh. Maaf ya Ustaz ya. Ya bukan saya mengungkit-ungkit. Kan saya nggak tahu menanggung nih masalahnya. Dulu kan saya berangkat, merantau, ceritanya ke ini cari biasalah, namanya juga kehidupan. Pas ke sini, oh tempat kita ini udah seperti ini, gitu. Ada apa? Maksudnya tempat kita yang mana? Ya tempat kita ini. Oh ini. Ya wajar kan tempat Ustadz, tempat kita kan kok dipakai, misalnya. Siap. Nggak ada masalah gitu kan. Cuman ngobrolnya ke siapa dulu Ustaz dulu pertamanya? Dulu kan mungkin waktu jenengan sebelum mau berangkat kan saya udah ada pembicaraan. Iya. Nah, terus karena kan bapaknya itu keburu pergi, kita belum ada kelanjutannya. Nah, saya berbicara sama keluarga karena ini kan ya mengganggu gitu. Iya, cuman kan gini, isi saya lapornya gini dong Pak Ustadz ya. Buat padepokan. Bahasanya gitu. Yayasan. Enggak, pertamanya udah padepokan. Kok kesini kok merembet? Ada yayasan macam-macam. Kita kan, ini ada apa Ustadz? Tujuannya apa ini Ustadz ke depannya ini? Harus jelas gitu. Oke lah, tanah kita kepake umpamanya. Atau tanah kita umpamanya bahasanya kita disewa umpamanya, atau isinya Ustadz punya milik gede dibeli gitu kan. Harus jelas gitu kan. Jadi harus membedakan itu yayasan dengan padepokan. Saya kasih tahu dulu ya. Ustadz kan seorang nisigen lah, banyak anak buahnya gitu. Jadi yang saya kecewakan ini Ustadz gini ya. Kok ini sebagus inilah bikinin yang baru. Kok di samping, di depan, di samping lagi kok jelek. Oh gitu. Jadi bagusin lah. Iya, maksud saya gimana, dibagusin gimana, komitmennya gimana, gitu. Jadi gini. Kan Ustadz kan punya bahasanya, ada netizen lah yang mau bantu, ada donatur, silakan Ustadz gimana istilahnya, bagusnya lah, istilahnya bukan meminta istilahnya. Saya nggak bawa netizen ya. Ya umpamanya gitu kan, gitu. Gimana bagusnya? Oke, kita perbaiki, oke kita beli, oke kita sewa, harus jelas gitu. Ya kan harus membedakan lah. Ibadah kan Ustadz ya. Poin pertama dulu saya kasih tahu. Mengenai padepokan. Memang awal saya mempunyai padepokan. Ya kan. Padepokan itu namanya Padepokan Sangyang Mandiri. Nah, padepokan itu artinya padepokan tahu nggak? Nggak tahu saya. Nah, artinya padepokan itu tempat. Sama dengan majelis-majelis itu kan tempat. Sama dengan pondok-pondok itu kan tempat-tempat juga itu juga cuman beda sebutan aja. Nah, padepokan Sangyang itu orang yang sedang belajar sabar. Memang saya lagi belajar sabar. Mandiri. Nah, saya mandiri gitu. Jadi saya ini istilahnya perintis bukan pewaris. Jadi saya ini mandiri.
Jadi berdiri di atas kaki sendiri. Jadi makanya mohon maaf, bukan dalam arti saya ini alhamdulillah netizen itu yang selalu support saya, selalu mendoakan saya, yang sering pesan madu saya juga. Beliau ini sering pesan madu saya. Itu urusan sama Padepokan. Sering. Oke, Padepokan. Nah, yayasan itu untuk menguatkan bahwasanya kita ini biar tidak dianggap liar. Karena apa? Waktu pertama saya datang ke sini, saya dikatakan Padepokan sesat. Iya, saya juga kan dari seberang sana lah, dengar gitu. Kok usah bikin Padepokan sesat? Nah itu, kalau saya tidak marah dikatakan Padepokan sesat. Karena apa? Semua orang itu lagi tersesat, lagi mencari jalan pulang. Yang udah nggak tersesat itu orang-orang yang sudah dikubur, udah tahu jalan pulang, itu yang nggak tersesat. Dan dikatakan sesat lagi saya nggak jadi masalah. Karena apa? Sesat itu apa artinya? Senyum setiap saat. Gitu. Jadi nggak usah marah, welcome aja. Iya, kita bukan marah, cuman kan kok nggak ada omong-omong lah. Dilanjut lagi tentang yayasan. Yayasan An-Nur Nasiruddin itu dibentuk dan dikukuhkan dan alhamdulillah sudah dipayungi undang-undang dan sudah terdaftar di Kemenkumhamnya, sudah ada nomor AHU-nya apa segala macam sudah ada. Jadi kalau ada apa-apa itu ya kita ini sudah terdaftar dan sudah tidak liar lagi. Ketika ada orang lapor apa segala macam, sudah jelas. Jadi di bidangnya itu apa? Ya kan yayasan itu tujuannya kemana, untuk buat pondok pesantren, untuk membuat MTS, MI apa segala macam itu bisa. Kedepannya. Tapi saya pribadi, saya membuat tempat ini untuk khusus anak-anak yang mau ngaji. Jadi kalau bahasa di kampung ini salapi. Jadi ngajinya ngaji salapi, ngaji kitab. Ya kan kalau mau yang ngaji itu banyak. Cuman kategorinya gimana ini? Yang ngaji itu kan ada yang punya udah berkeluarga. Oke. Jadi di sini ada anak yatim, ada anak yatim piatu, ada yang tidak. Gimana ya Ustaz gitu? Gimana? Silakan. Saya kasih maksimal usianya itu maksimal 25 tahun. Maksimal. Dan belum mempunyai keluarga. Ya. Satu, keduanya, di sini saya prioritas untuk anak-anak yatim yang pertama. Untuk anak-anak yatim yang betul-betul ingin belajar dan tidak mempunyai biaya apa segala macam, disinilah kita adakan. Dan untuk orang-orang duafa, yang orang duafa itu ya orang yang nggak mampu gitu kan. Misalkan anaknya masih komplit, ibu bapaknya masih ada, tapi nggak nggak mampu untuk menyekolahkan anaknya atau membuat anaknya pesantren apa segala macam karena ada biaya, disinilah kita ada. Jadi kita fasilitasi apa tempat apa segala macam kita fasilitasi. Ini ngomong-ngomong gratis. Udah berapa persen ini pembangunan ini? Kalau ini udah 99%. Kita tinggal ke sana. Makanya saya nyebrang ke sana. Itu lagi buat, nanti saya di sana. Itu rencananya kapan? Buat gapura. Itu lagi buat gapura. Ya, kapan isi rencananya gitu kan? Misalnya berapa bulan lagi, berapa? Insya Allah kemungkinan kita bukanya itu nanti setelah Lebaran. Kalau ada orang yang mau daftar itu setelah Lebaran nanti Idul Fitri kita akan umumkan. Silahkan. Tapi tadi ada santri udah ada ya? Ada. Santri ada. Ada sekitar. Iya. Oke, masalah yayasan ya. Oke ya, paham. Terus tadi apa ada ngomong-ngomong masalah tempat? Gimana maksudnya? Ya gini kan, masalah izin kan. Kalau bikin apa-apa juga kan harus izin. Alhamdulillah saya izin ke keluarga. Iya, oke izin. Cuman aturan mainnya gimana? Aturan mainnya maksudnya? Ya maksudnya ini tempat nih gimana, mau dipakai atau gimana, atau mau dibeli atau gimana, harus jelas. Kalau dipakai gimana ininya, tik and give lah bahasa ininya, bahasa Jawanya mah gitu gitu. Apal meren gitu. Iya. Kayak gini. Kita kan ini ya yang namanya ibadah ya ibadah. Yang namanya usaha kan ngerti meren. Ya kalau saya kan jauh-jauh dari pulanglah dari perantauan, bawa orang ke sini. Ini ditaburin jangan ke orangnya guru, dari tadi nyerocos terus. Enggak, ini Santi saya belum kenal waktu saya udah berangkat ini orang datang. Makanya saya tanya, kamu mah nggak tahu menau masalah ini. Diam aja lah kamu mah. Gitu. Oke, kalau perihal
sewa, terus terang aja. Saya di sini lillahi ta'ala, saya tidak ada embel-embel untuk uang apa segala. Ini saya lillahi ta'ala untuk ibadah. Tapi ya kalau misalkan mau disewa ya kita nanti perhitungkan dulu. Kalau untuk dibayar untuk saat ini, saya terus terang untuk saat ini saya tidak ada uang. Ini aja saya lagi pembangunan ini. Tapi untuk saat ini ya, tapi nggak tahu ke depannya. Gitu. Nggak, tadi Pak, mohon maaf nih ya, saya potong pembicaranya. Dengan kekerasan itu maksudnya kayak nah nih? Kalau Ustadz tidak menerima, ya Ustadz bahasanya permintaan saya nih, kan saya mah pokoknya saya mah nggak tahu menau lah bahasanya, disewa umpamanya atau gimana, harus ada bahasanya ada pemasukan ke saya lah gitu. Kalau Ustadz saya mah atau saya mah nggak sanggup waktu gitu, ya maksudnya ya namanya juga orang pasti ya ada marah gimana lah gitu. Manusiawi. Ayam meureun juga bahasanya gitu, ayam meureun. Cuman kan jadi, saya pulang jauh-jauh dari Madura buat teman gini-gini dengan masalah ini nih. Selintingan enggak isiannya enggak jelas lah. Ada gimana sih? Jadi UUD ujung-ujungnya duit. Iya, ujung-ujungnya duit. Gini ya. Ya kalau misalkan jenengan merasa keberatan ini kita ini ya tinggal jenengan benteng aja sekeliling. Saya nggak enak tak. Ya kan hak jenengan. Ya bukan hak jenengan, kita kan nama juga orang bermasyarakat kan lain lagi. Makanya solusinya gitulah. Ya, tapi kalau misalkan saya suruh sewa, kalau saya tidak ada uang bagaimana? Ya itu mah gimana caranya lah. Kan Ustadz kan punya apa? Punya apa? Apa bahasanya? Aduh ratu atau gimana lah. Makanya aliran dananya gimana gitu mau masa bangunan segede ini bisa nyewa segini bahasanya nggak MM-an lah nggak bisa gitu aja. Iya nggak masuk akal lah, nggak masuk akal bangunan MM-an gini ini terus terang ini nih nih bangunan ini terus saja kalau menurut saya ini 5M udah habis lah terus terang aja. Saya terus terang ngebangun ini bukan karena banyak uang tapi karena keinginan. Dan saya terus terang aja saya tidak ada uang MM-an sebanyak itu. Tapi ketika saya mau ada barang apa segala macam ada gitu. Saya terus terang wallahi itu di ATM saya kalau mau aja ya pokoknya gimana caranya lah Pak Ustadz. Ini gimana caranya ini tempat ini gimana sewa umpamanya. Ya kalau sementara nggak bisa dibeli sewa dulu. Kalau mau ya bahasanya kan tukang parkir juga di pasar gitu. Lapak. Ya, masa dipakai nggak aja. Nggak disewa, nggak di ini. Kan harus ada aturan mainnya gitu. Ya juga sih ke situ Maya. Memang saya akui ya untuk saat ini kalau misalkan saya belum bisa untuk membelinya juga, saya belum bisa untuk ngasih nominal sewanya juga ya kalau jenengan mau tutup aja nggak jadi masalah saya nanti lewat sana nggak apa-apa. Enggak, saya juga manusia lah punya hati nurani nggak bisa gitu. Saya juga pasti mati. Ya kalau saya harus ditekan saya harus sewa. Oh, saya bukan nekan. Terus meren ngerti lah kadinya nama ngerti, ngerti. Saya juga paham. Tapi bagaimana? Saya kan kesini pulang nih bawa orang-orang. Ya orang-orang gitulah. Ya terus kenapa? Bahasanya gembel lah. Ya. Atau bari bahasananya orang berangkat dari kaditu ke perantauan bisa-bisa mawa ongkos gitu, mawa jelema deui gitu. Tuh pada nunggu orang-orangnya di situ. Nih saya ceritain ya. Saya ceritain sedikit. Ini saya tidak ada sedikit pun apa ikut bersinambung di sini di pembangunan ini. Saya hanya mengawasi karena keinginan saya pengen ada tempat. Alhamdulillah sudah bisa seperti ini. Saya sangat bersyukur sekali. Makanya kenapa Yayasan An-Nur Nasiruddin namanya. An-Nur Nasiruddin. Nasiruddin itu orang tua. Pan Ustaz mah tahu lah, aliran dananya tahu. Saya nggak tahu menau. Pokoknya gitulah. Pokoknya. Bukan masalah. Ujung-ujungnya masalah dana. Bukan masalah. Kalau saya usir nggak nih guru? Enggak. Nah, gini. Kalau dari tadi kalau musim saya kekerasan. Kalau musim saya anak buah saya suruh ke sini. Iya. Anak buah saya suruh ke sini. Tujuannya mau apa? Bawa anak buah. Atau maksudnya kita kan panggil aja kalau enggak ini mah. Kita kan mau damai dulu kok kayaknya memanas gini. Apa yang dari tadinya bukan masalah gitu. Kan kamu mah nggak tahu menau, barulah ke sini. Oke. Ya gimana solusinya Tan? Intinya solusinya gini ya udah. Saya meminta waktu dulu sama panjenengan. Ya insya Allah syukur-syukur saya ada rezeki. Ya kan untuk bisa
membebaskannya langsung dah sama rumahnya, nanti jenengan bikin. Iya, kalau menurut saya gini, kalau mau dibangun, bangun semuanya biar bagus. Ya, kan nama baik Ustadz itu bagus. Ini mah ujung-ujungnya jadi ke pemerasan guru. Bukan pemerasan, kita saling nih, saling sama tetangga. Waktu, Pak. Iya, oke butuh waktu lah. Tapi Ustadz tahu lah, celah coba di pasar video itu tahu harus gimana caranya ya, lah. Nanti saya itu stok madu saya banyak. Iya, nanti saya jual madu dulu. Iya. Nah. Tahu Ustadz. Itu aja lah ya. Kan udah Ustadz sampai salahin. Dari tadi saya perhatiin kayaknya mah pengen ada sesuatu gitu guru. Ya itu ujung-ujungnya duit sih. Intinya duit nanti aja. Lah Ustadz. Tadi juga bahasanya saya simak, saya amati itu bagus. Jadi bagus tapi ada tidak bagusnya, agak sedikit menekan. Tidak bagusnya. Ya pokoknya intinya gitulah. Bagus sih tujuannya bebasin aja semuanya biar bagus ini. Iya, memang saya juga kalau ada rezekinya ya bagusin. Ini gerasi. Masa ini bagus gerasi seperti itu, seperti saung bebek kan. Enggak gini aja Pak, gini aja sekarang. Kasihan kan teman-teman Bapak, dari tadi kan Bapak bilang bahwa teman dari mana ya gitu, kita kan namanya ya sekalian aja kita gabung ke sini ngobrol. Gini kan kita sekalian teman saya dibawa ke sini silaturahmi ke rumah saya. Terus takut ada masalah apa gitu. Ya, dari tadi Bapak kayak teman gitu saya terus. Kan bisa bantu gitu kalau saya di sini solusinya kok enggak jelas gitu. Ya makanya lain sieunnan urang mah jelema lain. Sama sekali enggak. Maaf aja, ya malah lain macam lain. Lain justru kita meminta teman Bapak suruh dihadirkan di sini. Biar mereka jelas mendengar pembicaraan dari kita di sini. Ya kan teman saya juga kan dari Sabrang kebanyakan. Kan ya bahasanya dari Sabrang ya. Kayak mau dari Sebrong kayak. Gini aja sih. Intinya ya saya sabar dulu aja. Saya sama jenengan sabar. Ya pokoknya gitulah, saya enggak mau nunggu sabar lah. Pokoknya mah harus gitu aja. Gimana caranya? Ya, kalau harus mah bukan pemerasan, bukan. Itu kan barusan kalimatnya harus. Berarti kan itu kita kan terus terang ini. Saya terus terang paling 2 hari lah di sini. Saya mau berangkat lagi sama teman-teman. Kalau ini udah ada kepastian, apalagi ada ininya. Kita bisa pulang gitu. Gimana? Ya udah gini aja. Sekarang jenengan kasih waktu saya dulu untuk berpikir bagaimana nanti kita cari jalan solusi keluarnya. Ya. Tapi untuk sekarang ini saya terus terang, ini aja masih banyak yang harus saya perbaikin dulu. Nantilah satu-satu saya pikirkan. Nanti saya akan pikirkan coba bagaimana nanti baiknya tempat panjenengan ini ke depannya. Ya memang bagus sih. Tujuannya itu bagus, cuman yang nggak bagusnya ini iya maksudnya gini, masa ini secepatnya bisa kok ini nggak bisa gitu aja lah menurut akal gitu. Gimana Ustadz gimana caranya bisa memenuhi permintaan saya enak Ustadz enak gitu kan. Ya kalau kayak gini masa nggak enak gimana nggak enak kalau ada tekanan bukan kalau ini kayak gitu. Masa ini bisa, kok ini nggak bisa buat jalan lah bahasanya dirapiin, buat gerasi ini dibagusin, apalagi ke depannya dibagusin lagi. Itu tuh di jalan tuh udah pada. Bapak ini mau dibebasin rumah Bapak? Iya kalau usianya mau dibebasin gimana, kalau mau diperbaiki gimana, kan harus jelas. Jadi diperbaikin. Mau diperbaiki. Kalau mau ini disewa gimana, kita harus jelas. Oh itu perbaikin ini sewa. Gitu. Kalau mau usianya Ustadz nih ada yang mau bayar istilahnya dari teman Ustadz, dari siapa, berapa juga dibeli. Atau kita oke saja kalau jelas mah. Saya lepas demi kemajuan istilahnya yayasan An-Nur ini ke depannya gitu. Alhamdulillah tujuan Bapak ini bagus memang. Cuman ya saya kok nyimak ini Bapak ini semenjak pulang ini kok kayak gini. Biasanya kan kemarin waktu berapa bulan yang lalu. Iya kan namanya juga pengaruh lah dari luar lah, udah di luar mah itu. Ikut pengajian kayak gimana tapi ya kok sekarang jadi seperti ini kan udah kita udah kita musyawarahkan gitu. Ya kalau memang toh Bapak mau
nanti. Enggak, soalnya gini, teman-teman saya kan menunggu. Ya udah sekalian ajak aja temennya ke sini. Iya, menunggu kepastian gimana ini ceritanya. Ya udah sekalian ajak ke sini, kita ngobrol di sini. Udah, panggil temennya, kita ngobrol di sini. Ya, udah pada nunggu itu di situ, udah lagi ngopi. Itu belum di warung, udah belum. Ya udah, saya suruh sini, saya bikin kopi di sini. Kita ngobrol di sini. Bukan saya memaksa, bukan, cuman saya meminta. Memaksa kan dengan meminta kan beda kan. Gini, maaf guru nih. Saya nyimak pembicaraannya. Ke satu ada penekanan, kedua ada ancaman. Bukan ancaman. Kalau ancaman atau saya udah dijeblosan ke nunjuk teman-temannya. Jadi seolah-olah Bapak ini menakut-nakutin. Bukan menakut-nakutin, kita kan sekalian teman-teman saya itu silaturahmi. Ya udah, saya panggil dulu teman-teman saya. Panggil dulu. Silakan panggil. Bentar. Sekalian silaturahmi. Dibawa aja, dibawa gelasnya, nggak apa-apa. Bawa gelasnya. Saya mau ngambil ini dulu ini ya. Kalau ambil dulu saya, itu saudara saya. Teman-teman saya ke sini. Biar jelas, dia kan dia nggak tahu menahu kan. Taunya dibayar, gitu. Ya namanya orang Sabrang semua kan uang aja yang diurusin. Saya dulu ambil itu. Bawa Sabrang. Sabrang itu Sabrang Ciberang apa Sabrang Ciujung kan? Gak jelas. Ya udahlah. Itu tadinya awalnya gimana sih? Gak tahu. Pertama ke sini nanya-nanya tempat. Saya pun nggak tahu guru asal muasalnya kayak gimana. Ini kan kita, kurang tahu menahu. Ini kan kita rapihin itu kan buat ya ini ya kita juga nggak semena-mena ngerapihin. Tetap izin dulu apa dulu kita buat di sini gerasi sementara. Nanti kita buat di sana. Ya atau kalau mau ditutup ya tutup, silakan lewat sana, paling muter kan gitu. Itu jalan ada, jalan saya kan. Sini muter. Datang emosi, nanyain tempat, bawa teman. Sambil nunggu temannya ditutup aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan panas-panas ya videoin lagi aja. Ya udah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.